Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video bagian kedua untuk hari ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah saham Toys. Ya, hari ini Toys menguat 6,25%. Ini sudah terpantau beberapa hari ya, hampir 2 minggu, mungkinan 2 minggu lebih. Ini volumenya sudah mulai naik. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan Toys besok atau di minggu ini menguat di atas harga 102. Target terdekat di 120, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tapi juga patut diperhatikan saham ini pergerakannya juga cukup volatile, jadi mesti hati-hati jika teman-teman mau masuk di saham ini. Alokasi dananya juga diperhatikan ya. Mungkin ini saham buat trading aja jangka pendek. Tapi juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia berhasil breakout harga 124. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 124, mungkin teman-teman boleh hold dulu. Tapi misalkan dia turun lagi di bawah 120, sebaiknya teman-teman boleh take profit. Ini boleh diperhatikan mengingat hari ini juga volumenya kembali naik lagi. Mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman. Selanjutnya adalah saham Hope. Ya, Hope harapan. Ya, mudah-mudahan untuk Hope bisa lanjut lagi ya. Ini juga mengingat hari ini kembali menguat lagi 4,41% dan volumenya juga mengalami kenaikan lagi. Boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut dan bisa bertahan di atas harga 72 ya, karena sudah cukup lama turun dan sudah cukup lama juga sideways saham ini ya. Jadi diperhatikan aja untuk saham Hope. Selanjutnya adalah saham LEN. LEN juga demikian, setelah terkoreksi cukup dalam, ini sudah mulai sideways sekitar semingguan, jadi diperhatikan aja apakah LEN bisa menguat lagi. Kalau misalkan LEN bisa close di atas harga 97, ini akan sangat menarik buat spek buy. Teman-teman silakan aja kalau berminat dengan saham ini. Tapi misalkan kalau dia kembali turun lagi di bawah harga 87, ini sebaiknya teman-teman keluar dulu ya. Jangan sampai nanti malah sangkut di saham ini. Selanjutnya adalah MDLN. Ya, MDLN hari ini berhasil bertahan di atas harga 31. Ini masih boleh diperhatikan untuk besok apakah MDLN akan menguat lagi. Target masih di harga 154, mudah-mudahan bisa tercapai untuk MDLN. Yang sudah punya, yang masih hold, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya jika saham ini kembali menguat. Selanjutnya adalah RISE. Ya, saham RISE atau RISE. Ya, hari ini kembali menguat 3,14%. Kita lihat apakah akan lanjut menuju 845 atau bahkan bisa ke 875. Ini juga sahamnya agak santai, tapi juga mesti diperhatikan untuk alokasi dananya karena saham ini tidak terlalu liquid. Mengingat saham ini sudah naik cukup tinggi ya, dan pernah terkoreksi cukup dalam tapi berhasil menguat lagi. Mudah-mudahan masih bisa lanjut untuk melanjutkan uptrendnya. Selanjutnya SMRA. Ya, SMRA memang sebelumnya saya show di channel saya untuk buy di atas harga 620 ya, beberapa hari kemudian. Untuk saat ini juga SMRA kembali menguat lagi 1,57%. Masih ada kesempatan buat yang belum punya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi, ya bisa buy di atas 650. Tapi misalkan kalau dia koreksi pun selama masih di atas harga 635, teman-teman bisa ambil posisi untuk saham ini. Ya, untuk jangan lupa untuk stop lossnya. Untuk saat ini untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di harga 610 di bawahnya ya, ini untuk supportnya. Jadi silakan aja kalau yang tertarik dengan saham ini. Selanjutnya adalah Kepik. Ya, Kepik terkoreksi 2 hari, tapi hari ini kembali harganya sama dengan harga kemarin ya, tapi masih bertahan di atas MA5 yaitu di harga 492. Kita lihat Kepik kalau misalkan besok kembali menguat dan breakout 93, mudah-mudahan bisa naik lagi. Paling tidak bisa close di harga 94 sudah bagus. Mudah-mudahan juga bisa close di harga di atas harga 96 untuk target saat ini.
Kalau bisa bertahan di atas 96 ini akan sangat menarik. Selanjutnya adalah Pewon. Ya, Pewon hari ini menguat 1,25%. Nah, ini juga boleh diperhatikan. Pewon sudah mencapai target, sudah menyentuh target pertamanya ya sebetulnya di 492, tapi turun lagi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Pewon kembali menguat lagi ya. Target masih di 492, 500 dan 506. Mudah-mudahan bisa lanjut. Yang sudah punya atau sudah masuk hari ini mudah-mudahan bisa profit dari saham ini. Selanjutnya adalah LPKR. Ya, LPKR hari ini kembali menguat lagi 4,24% ya setelah breakout 119. Kita lihat apakah besok atau di minggu ini dia berhasil menembus 125 atau bahkan bisa menembus 129. Mudah-mudahan karena hari ini juga volumenya cukup tinggi ya. Nah, jadi boleh diperhatikan karena saham ini juga sudah cukup lama di sekitar harga ini. Mudah-mudahan bisa kembali menguat ya dan bisa beri profit buat teman-teman semua. Selanjutnya adalah BSDE. Ya, BSDE juga menguat hari ini 1,05%. Sayangnya masih tertahan di resisten harga yang sama ya, 960, tapi masih boleh diperhatikan mengingat saham-saham properti yang lain sudah mulai menguat atau bergerak naik. Mudah-mudahan BSDE juga besok bisa melanjutkan kenaikannya dan bisa bertahan di atas harga 960. Ini boleh diperhatikan untuk pergerakannya buat yang belum punya, kalau dia bisa bertahan di atas harga 960. Selanjutnya adalah ADCP. Nah, untuk ADCP memang saham ini masih sideways ya, karena sudah cukup panjang sidewaysnya. Mungkin dari bulan setelah turun ya, dari bulan April 2022, saham ini sideways. Nah, ini juga boleh diperhatikan karena volumenya kembali menguat lagi. Ini kalau misalkan untuk ADCP kembali menguat dan bisa menembus harga 79, target terdekatnya masih di 81 dan 82. Tapi kalau misalkan bisa menembus 82, target selanjutnya adalah di 87. Untuk support, teman-teman bisa pakai support yang harga paling bawah yaitu di harga 74. Atau untuk jadikan stop loss, kalau dia tembus ke bawah 74, sebaiknya teman-teman keluar dulu. Selanjutnya adalah CTRA. Ya, CTRA hampir mirip dengan BSDE ya, belum bisa menembus resisten sebelumnya. Hari ini CTRA close di harga 1000 ya. Kita lihat apakah CTRA juga akan mampu kembali menguat menembus 1000 dan bertahan di atasnya. Mudah-mudahan bisa tembus 1015 untuk ke target selanjutnya yaitu di harga 1065. Nah, untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 950. Selanjutnya adalah satu. Ya, satu hari ini kembali menguat 1,75%. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan besok nggak lanjut langsung jalan, dia sideways dulu. Teman-teman bisa ambil posisi selama dia berada di atas 115. Target terdekat masih di harga 121, mudah-mudahan bisa lanjut ke harga 138. Jadi dipantau aja. Selanjutnya APLN. Ya, APLN hari ini juaranya untuk di properti, dia menguat 29,66%. Sempat menembus 30% ya. Sempat menembus 30% ya di harga tertinggi hari ini yaitu di 155 dan close di harga 153. Buat yang sudah punya, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya jika dia turun atau masih bisa hold dulu, tapi yang belum punya sebaiknya lihat apakah besok dia lanjut bertahan di atas harga 155. Kalau lanjut mau berspekulasi untuk ikut masuk silakan, tapi mesti hati-hati karena mengingat hari ini naiknya sudah sangat tinggi dan hampir arah. Ya, ini juga alokasi dananya juga diperhatikan, jangan termasuk terlalu banyak jika dalam posisi seperti ini. Selanjutnya adalah ASRI. ASRI juga berhasil keluar dari area 182 ya. Sebelumnya sudah breakout di tanggal 8 dan koreksi di hari Jumatnya, tapi hari ini kembali menguat 6,5%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke harga 204. Jadi yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Hari ini juga volumenya luar biasa untuk ASRI. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi dan close di atas 204 untuk menuju target-target selanjutnya.
Selanjutnya adalah Demas. Demas hari ini juga menguat 2,8% ya. Setelah sebelumnya cukup sulit untuk close di atas harga 178 dan hari ini berhasil close di harga 183 dan menembus targetnya di harga 181. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke harga 185 atau bahkan ke harga 187. Selanjutnya adalah Dild. Dild juga berhasil breakout previous high di tanggal 8 ya, harga 92 dan close di harga 195. Saham ini tidak liquid ya, jadi mesti hati-hati untuk alokasi dananya juga jangan terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa naik lagi ya, karena ini saham ini sudah lama sideways-nya dan kembali sempat menguat cukup tinggi ya, sampai 30% yaitu di tanggal 11 Agustus lalu. Nah, kita lihat apakah dia akan berhasil menembus harga 206 dan bertahan di atasnya atau tidak. Jadi pantau aja kalau mau masuk di saham ini. Selanjutnya saham INKP. Ya, INKP berhasil menguat kembali ya di atas harga low kemarin yaitu di atas harga 9.525. Sayangnya masih belum bisa breakout harga close sebelumnya yaitu di 9675. Kita lihat aja apakah dia akan kembali menembusnya besok untuk menuju ke harga 10.100. Selanjutnya adalah TKIM. Ya, untuk TKIM hari ini menguat 0,33%, tapi memang candlenya kurang bagus untuk hari ini. Jadi yang sudah punya mesti hati-hati. Kalau masih mau hold, jangan lupa untuk naikkan trailing stop-nya untuk saham ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video bagian kedua. Masih ada beberapa saham lagi yang masih bisa diperhatikan. Mudah-mudahan saham-saham yang saya bahas hari ini teman-teman punya ya. Jadi kalau yang belum punya, silakan aja join di grup Telegram. Nanti request aja saham apa. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Dan mudah-mudahan analisa saya ini cocok. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan semoga membantu. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Tunggu lagi video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.